Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan karokan yang diawali dari E4 dibalasnya dengan C6, D4, D5 ya. Jadi karokan ini pembelajaran untuk putih ya. Jadi langkahnya yang terbaik untuk putih diantaranya banyak sekali ya. Antara kuda C3, kuda D2, E5, kuda F3 ya, macam-macam ya. Jadi yang kita bahas kuda D2 dulu. Kuda D2 ini terkenal dengan varian Stenit ya. Tentunya hitam langsung kuda ke D kali E4, tentunya D kali E4 ya. Tapi suatu misal kalau kuda ke F6 ya, jadi kalau kuda ke F6 ini adik-adik junior dan kawan-kawan catur ini saya sarankan dimasukkan di pembukaan Prancis ya. Jadi langsung ditusuknya dengan E5 ya. Jadi pas kuda F6 ini langsung E5 ya, di antara pilihannya tentunya ada kuda D7 sama kuda ke E4 ya. Jadi kalau kuda D7 tentunya langsung gajah ke D3. Jadi masuk di variasi Prancis ya. Jadi awalnya dari pembukaan karokan tapi bisa masuk di Prancis. Tapi kalau ini suatu misal C5 ya, tentunya langsung unggul putih ya, langsung ditusuk E6 ya, jadi langsung kalah ya. Jadi kalau F kali E6 nggak mungkin ada menteri ke H5 cekmat, oke ya, paham ya. Jadi nggak mungkin kalau kalau C5 ya. Tentunya kalau E6 ini dia memaksakan kuda di F6 ya, cara mengantisipasinya cukup dengan E kali F7, dirusak susunannya biar tidak bisa rokade, raja kali F7, C3, kuda C6, kuda di F3, begini aja ya. Jadi kalau H6 langsung dimasukkan kuda ke E5, jadi langsung unggul ya. Susunannya buahnya putih, oke ya, paham ya. Jadi kalau nggak mungkin lah, pasti kalau pas posisi gini dia jalan C5 itu tidak mungkin, pasti tentunya E6 ya. Kalau E6 cara penyusunan buahnya ya, adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur pemula ya. Jadi langkahnya ini kuda ke E2, jadi jangan kuda ke F3, kuda G1 ke E2. Nanti kuda F3 itu jatahnya kuda yang ada di D2 ya. Jadi penyusunannya seperti begitu. Jadi kalau C5 ya C3, kuda C6, barulah kuda di F3 ya. Jadi pilihannya hitam ini cukup banyak sekali. Mungkin apa langkahnya ya, dan ini untuk pembelajaran junior ya. Jadi cara menghukum ya. Jadi suatu misal ini pilihannya F6 ya. F6 mungkin terus F5 ya. C kali D4 mungkin ya. Jadi gajah E7 ya. Jadi ada 4 variasi, kita periksa satu-satu ya. Jadi kalau F6, nah ini ya juga untuk pembelajaran putih, langsung diserang dengan kuda di F4 dengan tujuan kuda kali E6. Tentunya kalau kuda ke B6 untuk menjaga pion E6, langsung E kali F6, menteri kali F6, barulah kuda di H5 ya. Jadi cara penyusunan seperti begitu. Kalau menteri E7 ya langsung rokade. Jadi langsung unggul ya. Buahnya putih, sangat bagus sekali penyerangannya. Kalau menteri F7 ya langsung kuda di G5, nggak ada tempat selain menteri di C7 yang terbaik dan rokade. Jadi cara nyusunnya seperti gini dan dipastikan putih menang dengan perwira 3 tambah benteng E1 nanti masuk ya, paham ya. Oke, jadi kalau posisinya F6 itu penyerangannya seperti begitu. Sekarang apa? Sekarang pada saat posisi gini mungkin F5 ya. F5 untuk uh, menutup jalurnya diagonal gajah yang ada di D3 ini ya. Langsung aja kalau F5 cara menghukumnya
cukup dengan kuda F4 tetap ya mengancam pion E6. Kalau kuda di B6 langsung D kali C5 langsung ya, D kali C5. Kalau gajah kali C5 langsung B4. Ya, jadi langsung B4-nya ini mengancam gajah, tentunya gajah E7, B5, serang terus, kuda A5 tentunya, baru kuda ke D4 dan pion E-nya itu jatuh, dan tentunya ada variasi menteri H5 juga, dan putih langsung unggul ya, langsung kalah ya, hitam ya, ketekan dengan pion E6-nya. Oke, jadi kalau F5 cara penyusunan seperti begitu, cara penyerangannya ya, jadi apa? Mungkin C kali D4 ya, jadi biar kudanya tidak bisa masuk di D4 ya, ditunda mungkin F5-nya C kali D4 ya, C kali D4. Mungkin baru F5 ya. Nah, baru F5 begini ya, tetap aja kuda di F4 ya, kalau kuda di B6 ya ini beda lagi kan, karena kudanya tidak bisa masuk di D4, cukup dengan H4 ya, jadi masuk di G5 ya kudanya. Apa ini? Kalau suatu misal ini gajah ngecek di B4 ya tinggal geser aja raja di F1 ya, jadi nantinya akan masuk di G5 ya. Jadi kalau gajah E7 ya tetap kuda G5, nanti disambut dengan menteri H5. Jadi kalau dia melakukan rokade ya tetap kuda ke G5. Mungkin benteng di E8 ya langsung menteri H5, jadi serang terus ya. Jadi langsung bisa kalah ya. Kalau H6 ya nggak mungkin ya, karena menteri ke F7 dan disusul kuda ke G6. Paham ya? Oke, jadi cara penyusunannya seperti begitu, jadi penyerangannya. Jadi kalau gajah E7 langsung kuda ke G5 mengancam pion E6. Kalau kuda kali D4 ya diancamkan dulu gajah ke E3 biar kudanya lari. Lalu diteruskan kuda di kali E6 ya. Jadi kalau gajah kali G5 tentunya H kali G5, lajur filenya benteng H1-nya ini sangat hidup sekali ya, dan dipastikan ini hitam langsung kalah ya. Oke ya, paham ya. Jadi cara penyusunannya seperti begitu. Jadi kalau sudah paham ini, tentunya akan saya kembalikan posisi di awal. Jadi langkah yang pilihan gajah E7. Oke. Kembalikan posisi dari awal. Ini F6 sudah, F5 sudah, C kali D4 sudah. Kalau gajah E7 ya, jadi kalau gajah E7 ini langsung rokade aja. Kalau dia juga melakukan rokade, tentunya langsung diancamkan aja menteri ke C2. Jadi uh, pilihannya tentunya diantaranya G6, mungkin G6 atau H6 atau F5 ya. Jadi G6 dan H6 ya. Jadi G6 dan H6 ya. Tapi kalau H6 langsung kuda di F4 ya. Jadi langsung menguasai petak kuda H5. Rencananya kalau C kali D4 ya, C kali D4 dulu, mungkin kuda ke B4 ya, gajahnya mungkin mau diambil tapi putih jangan boleh, langsung dicekkan aja gajah di H7 ya. Setelah raja di H8 baru ditariknya menteri B1. Jadi gajahnya ini terlalu disayangkan ya sama putih karena penyerangannya cukup bagus di situ ya. Jadi kalau suatu misal ditutup diagonalnya gajah dengan G6 ya, langsung dikombi aja gajah kali G6, F kali G6 langsung menteri kali G6 ya. Jadi langsung kalah ya. Jadi kalau suatu misal ini apa langkahnya, kalau menteri di E8 ya langsung menteri kali H6, raja di G8 baru disambutnya dengan kuda ke G6. Tentunya nggak bisa dicegah dengan menteri H8 ya. Jadi kalau benteng di F5 ya langsung menteri di H8, raja F7 menteri di H7, checkmate ya. Oke ya, jadi apa langkahnya tadi setelah menteri G6 ya, mungkin gajah G5 ya, ditolongnya dengan gajah G5 ya. Kalau gajah G5 ya tentunya kuda kali E6 ya, jadi kudanya ini mengancam menteri yang ada di D8, tapi kalau dia menteri di
E7 ya gajah kali G5, H kali G5 ya kuda kali F kali G5. Jadi diserang seperti begitu. Jadi kalau langkahnya apa ini? Suatu misal kudanya balik ya nggak mungkin ya. Jadi kalau kuda di C6 ya tetap kuda di F8 dengan ancaman Menteri H7 atau kuda di F7 ya. Jadi kalau kuda di kali E5 ya juga kalah juga karena ada kuda kali F8 ya. Jadi kuda kali G6, kuda kali G6 juga ya. Jadi menterinya juga kena ya, dan dipastikan putih juga unggul ya. Oke ya. Paham ya. Jadi kalau tadi posisi dari sini tadi gajah dari E7 ya. Oke, jadi kalau pas posisi saya kembalikan dari awal, pas posisi antara H6 dan G6 ya. Ah, apa kalau suatu misal G6 ya langsung aja menteri di D2, jadi dimasukkan rencana di H6 ya. Jadi kalau dia mungkin masih jalan A6 begini, ya, menteri dimasukkan di H6. Kalau benteng di E8, ya tentunya langsung masuk ya, kuda di G5 langsung ya. Jadi kalau kuda dicegah di F8, kalau gajah kali G5 nggak mungkin, dia gajah kali G5, H4 ya, jadi langsung H4. Apa ini langkahnya? Mungkin C kali D4, ya C kali D4 ya, jadi kalau gajah D7 mungkin perkembangan begitu ya H5 dimasukkan ya, jadi apa, misalkan dia kuda ke A5 ya langsung dikombi kalau gini, kuda kali H7. Kalau kuda kali H7 baru H kali G6, tentunya langsung kalah ya. Jadi kalau kuda ke F8 lagi ya G kali F7, raja kali F7 baru kuda ke G3. Jadi sudah tidak ada obat untuk hitam ya. Mungkin dengan pengaduan gajah di B5 ya percuma karena ada gajah di G6 ya. Cek otomatis dimakan kuda kali G6 ya, menteri ke H7 ya. Cek raja F8 baru disambut dengan gajah di H6 ya. Jadi langsung kalah juga. Apa? Jadi sudah tidak ada obat ya. Oke, jadi kalau sudah paham ini, saya kembalikan ke posisi dari gajah di menteri di C2 tadi ya. Oke, jadi menteri C2 tadi mungkin menteri C2 ini dibalasnya dengan H6 sudah, G6 sudah, mungkin F5 ya. Kalau F5 ya tetap aja kuda ke F4, jadi diancamkan posisinya E6-nya tetap ya, jadi dihajar di E6. Kalau dia lari kuda di B6 ya langsung dipukul dulu. D kali C5 kayak tadi ya, gajah kali C5 baru B4 ya, jadi kalau gajah E7 baru B5, kalau kuda A5 baru kuda ke D4 ya, jadi pion E6-nya ini langsung jatuh ya. Oke, jadi kalau sudah paham ini saya masukkan posisi dari awal, jadi dari variasi pembukaan dibalasnya kuda D2, kuda F6. Oke, saya kembalikan posisi di awal pembukaan ya. Jadi pilihannya hitam ini kalau ditusuk E5 ini antara kuda ke D7 sama kuda di E4 ya. Jadi kalau kuda di E4 ya tentunya langsung dimakan aja ya, cara mengantisipasinya ya untuk adik-adik junior yang baru belajar. Kuda kali E4, D kali E4 ya. Jadi tentunya hitam ini bingung dengan penjagaan pion yang ada di E4 karena pionnya sendiri ya cukup dengan C3 aja ya. Jadi kalau putih jalankan C3 ini cukup bagus sekali ya. Jadi untuk nanti untuk menyerang pion E4 ini ya. Jadi kalau suatu misal ini dia langsung F5 ya jangan dimakan, jangan dienpasen, cukup dengan gajah C4 ya. Jadi cukup dengan gajah C4, tentunya diagonal C4 G8 ini dikuasai sama putih ya. Jadi kalau E6 ya kuda di
H3, jadi langsung menyerang ya. Jadi kudanya nanti akan masuk di G5 atau F4. Jadi kalau di H6 begini ya kudanya masuk di F4. Tapi kalau di G6 ah, lajur H5-nya ini ditutup, H5 E8 sama G6 ya langsung diserang aja kuda ke G5 mengancam pion E6 ya. Jadi kalau menteri E7 ya langsung menteri ke B3 ya. Jadi pion E6-nya itu tentu jatuh ya, bukan E4 tapi pion E6-nya yang jatuh. Paham ya? Jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari sini jadi C3. Jadi C3 tentunya dia mungkin membongkar C5 ya, membongkar C5 gini ya. Jadi sudah merasa kesulitan sekali hitam ini untuk mencegah pion E4 mau jatuh ya. Jadi cukup dengan D5 ya. Jadi kalau C5 ya D5. Jadi kalau kuda ke D7 mengancam pion E5 ya, kuda B8 ke D7 ya langsung kalah ya, blunder kena E6 ya. Jadi E6 ini langsung akan mendapatkan perwira 1 ya. Jadi kalau F kali E6 ya D kali E6, kuda F6 ya gajah di B5. Tentunya perwiranya jatuh dan langsung bisa dinyatakan menang ya kalau posisi seperti begini begitu ya. Jadi kalau mungkin dia D kali E6 lari kuda ke B8 ya. Jadi biar ada tutupnya nanti kuda C6 ya. Ini langsung juga kalah ya. Adik-adik junior yang baru belajar gimana cara menghukumnya. Lebih cepatnya ini apa? Ya, lebih cepatnya tentunya menteri di H5 cek ya. Menteri H5 cek ya tentu cukup dengan G6 ya, langsung diancam aja menteri ke E5 ya. Jadi mengancam benteng yang ada di H8 ya. Jadi tentunya kalau benteng di G8 ini apa adik-adik junior yang baru belajar ya. Tentunya langkahnya ini harus akurat dan cepat ya. Jadi cara menghukumnya cukup harus menteri kali B8 aja dikorbankan dan menang perwira 1 ya. Jadi kalau menterinya tidak dimakan ya malah bahaya. Malah tidak bisa apa-apa kan. Benteng kali B8 baru gajah ke B5 ya. Tentunya kalau gajah D7 ya, gajah kali D7 ya checkmate ya. Tentu menteri harus memakan. Menteri kali D7, E kali D7, raja kali D7. Kita lihat kalkulasi aja kan sudah menang perwira 1 ya. Saya kira cukup dan bisa meneruskan sendiri ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau posisi kuda E4 tadi cara mengantisipasinya ini sangat sulit sekali pion E4 ya. Mungkin dengan gajah F5 ya. Kalau gajah F5 tentunya langsung kuda ke E2. Jadi rencana mau kuda ke G3 ya. Jadi kalau gajah di G4 ya langsung menteri B3. Nanti tentunya kudanya mau masuk di G3 juga ya. Nggak bisa ya. Kalau dia E6 ya langsung kuda ke G3. Gajah ke G6 barulah H4 ya. Jadi kalau H4 dia menjawab dengan H6 ya cukup dengan gajah di E3 aja. Jadi dikuatin posisi D4. Kalau dia menteri D5 memancing C4 kan langsung dibalasnya kuda ke E2. Jadi membalik lagi kudanya ya. Tentunya kebingungan dengan jalan ini mungkin dia menteri gajahnya ke H7 dulu baru kuda ke F4 ya. Jadi kalau menteri D8 lagi ya menteri ke G4 ya. Atau gajah C4 dulu. Gajah C4 dulu memancing supaya gajah E7 ya. Kalau gajah E7 ya langsung menteri di G4. Jadi kalau rokade ya langsung kombinasi kecil-kecilan gajah kali E6. Tentunya di kuda kali E6 dan mengancam pion G7 ya. Paham ya? Jadi cara nyusunnya seperti begitu. Oke, saya kembalikan posisi dari awal. Jadi kalau pas posisi begini. Jadi H4 ya mungkin H5 ya. Mungkin H5 begini. Kalau H5 ya langsung dimasukkan aja gajah di G5 ya. Jadi kalau gajah E7 ya tentunya langsung jatuh. Pion E4-nya gajah kali E7, menteri kali E7, menteri ke E2. Jadi pion E4-nya langsung jatuh, tidak ada yang bisa mencegah ya. Jadi kalau
pas posisi gajah G5 begini, mungkin dia menteri di B6, ya langsung aja menteri di E2 ya. Jadi kalau setelah kuda D7 ini boleh langsung dimakan kuda kali E4, jadi dipancing juga ya. Kalau gajah kali E4 ya langsung menteri kali E4 ya. Jadi kalau menteri kali B2 ya benteng ke B1 ya, juga tembus di B7. Kalau menteri kali C3 ya gajahnya ke D2 ditarik lagi ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau cukup banyak menteri di A3 baru benteng kali B7 ya, dan diteruskan menteri kali C6 ya. Jadi apa langkahnya kalau benteng di C8 ya tentunya gajahnya ke D3 dan diteruskan dengan rokade pendek ya. Jadi langsung unggul, susunan buahnya putih. Oke ya. Paham ya. Jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari karokannya yang murni. Oke. Saya kembalikan karokan yang aslinya ya. Jadi variasinya ini kuda F6 sudah kita bahaskan. Sekarang kalau D kali E4 ya. D kali E4 tentunya kuda kali E4 ya. Jadi variasinya hitam ini diantaranya dengan klasikal gajah ke F5 ya. Jadi kuda D7 bisa ya. Kalau kuda D7 variasi stenit ya. Atau kuda di F6 ya. Jadi ada 3 macam variasi atau gajah di F5. Oke ya, paham ya. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Jadi kalau kuda D7, nah kalau kuda D7 ini langsung saya sarankan kuda ke G5 ya. Adik-adik junior yang baru belajar, kuda G5 ini tentunya tujuannya memancing H6 ya. Jadi kalau terjadi dengan H6 ya otomatis putih langsung mencapai keseunggulan yang besar ya. Jadi tentunya langkahnya dikasihkan dengan kuda ke E6 ya. Jadi kuda ke E6 tentunya ini kalau dimakan nggak mungkin karena F kali E6 ada menteri di H5 cekmat. Oke, jadi tentunya ini hitam lari menterinya, menteri ke B6 atau ke A5 ya. Jadi menteri A5 cek atau menteri ke B6 ya. Oke, jadi kalau pembahasannya sampai di sini antara dua menteri A5 dan menteri di B6 ya. Jadi kalau menteri A5 ya cukup dengan ditutup dengan gajah D2 ya. Setelah menteri ke B6 barulah gajah ke D3. Jadi perkembangan dengan cukup bagus ya. Jadi tetap memancing posisi pion F7 itu belum berani makan E6 ya. Jadi kalau dipaksakan juga F kali E6 ya tentunya langsung kalah dengan menteri di H5 cek ya. Jadi kalau G6 atau raja D8 ya sama aja ya, gajah kali G6 ya, tapi makanya pakai gajah. Kalau raja ke D8 langsung masuk gajah di A5 dan tentunya menterinya jatuh yang ada di B6 ya, jadi menteri pasti kena ya. Jadi gara-gara dia blunder dengan H6 tadi ya. Oke ya, paham ya. Oke, saya kembalikan posisi di sini. Nah, jadi pas posisi menteri di D8 ini nggak mungkin dia menteri A5 ya. Jadi kalau suatu misal menteri A5 tadi tidak dimakan kudanya, mungkin kuda di G di F6 ya. Kalau kuda G di F6 ya tentunya langsung aja nggak apa-apa. Kuda di F3 tetap dikorbankan aja ya. Jadi kalau F kali E6 ya gajah ke D3, raja D8 ya ditinggal rokade aja. Jadi sudah tidak ada yang dijalankan lagi untuk hitam. Buahnya masih banyak, komplit, tapi sudah tidak bisa jalan ya. Apa ya? Jadi kalau suatu misal dia menteri B2 ya C4 ya. Nanti lama-kelamaan itu buahnya akan rontok semua ya. Jadi buahnya hitam akan jatuh semua. Mungkin disusul benteng E1 dan benteng kali E6. Nah, tentunya gajah F4 banyak sekali variasi ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau posisi H6 langsung menusuk menyerang kuda di G5 ya langsung dimasukkan kuda ke E6. Oke. Jadi kalau sudah paham ini saya bahaskan yang menteri B6 ya. Jadi kalau yang menteri B6
Menteri B6. Nah, ini kalau Menteri B6 langsung aja dimakan kuda kali F8 cara nyusunnya ya. Jadi kalau dimakan pakai kuda kali F8 cukup dengan C3 ya. Jadi kalau dia kuda F6 ya kuda ke F3 sama aja. Kalau dia E6 ya langsung gajah di D3 dan mungkin kuda balik lagi ke F8 ke D7 ya langsung rokade ya. Jadi putih mempunyai keseunggulan sepasang gajah ya. Jadi tentunya bisa dikatakan unggul besar ya. Oke ya. Paham ya. Jadi kalau Menteri B6 seperti begitu, Menteri A5 seperti begitu. Oke. Jadi kalau sudah paham ini saya masukkan lagi ke variasi eh, yang kuda G5 yang benar ya. Oke. Jadi setelah kuda G5 ini tentunya kalau hitam H6 itu melakukan kesalahan ya. Jadi adik junior cara menghukumnya harus tahu juga kalau di H6 ya. Tentunya kuda ke G di F6. Setelah kuda G F6 ini langkah yang normal. Barulah variasinya gajah ke D3. Jadi H6 masih belum berani karena masih tetap dikombikan ke kuda E6 ya. Jadi kalau tentunya ini hitam main E6, barulah kuda ke G1 ke F3 ya. Jadi H6 juga belum berani karena kalau dipaksakan H6 ini juga blunder ya. Karena kuda kali E6 langsung, nah, mungkin Menteri E7 ya kan. Jadi tidak langsung dimakan ya cukup diantisipasi dengan rokade. Tentunya kalau EF kali E6 ya baru gajah ke G8, raja di D8 baru gajah di F4 ya, tentunya nanti disusul dengan C4 ya, tentu cukup bagus sekali atau langsung ini langsung C4 dulu ya, buahnya biar tidak bisa gerak ya. Jadi setelah C4 ini nanti ada variasi yang Menteri E2 atau gajah F4 ya, jadi buahnya sangat hidup dan ketekan terus ya, buahnya hitam ya. Oke ya, paham ya. Jadi langkah yang normalnya itu tidak boleh H6 ya. Jadi langkahnya tetap mengacu di gajah D6 ya. Jadi langkah menghidupkan perwira gajah D6 tentunya setelah gajah D6 ini rokade ya. Jadi setelah rokade barulah boleh dimainkan H6 ya. Jadi tentunya sudah tidak berani makan karena gajahnya ini sudah bisa jalan dan rajanya mau juga bisa rokade ya. Tentunya sangat rugi kalau kuda kali E6. Tentu kuda ke E4 ya. Setelah kuda ke E4, kuda kali E4, gajah kali E4 tentunya langsung rokade ya. Jadi setelah rokade ini C3. Jadi cara perimbangannya hitam seperti begitu. Kalau putih ini ya tetap unggul tipis ya. Tinggal nanti middle-nya adik-adik junior yang baru belajar ya harus belajar middle juga. Tentunya saya akhiri sampai di sini dulu pembukaan karokan variasi stenit dan cara menghukum-hukumnya ya. Jadi oke. Jadi saya akhiri. Jika senang dengan permainan yang tajam ini, pembukaan variasi stenit ini, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam gen unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.